Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabarnya? Lama gak jumpa. Aku libur 2 bulan di YouTube. Sebenarnya banyak teman-teman yang bertanya di beberapa video aku itu kenapa lama gak up gitu, teman-teman. Ini alasannya. Ini alasannya, aku lagi nyusuin anak aku ya. Alhamdulillah sudah lahir. Ini adiknya kakak kembar udah lahir, alhamdulillah. Jadi kemarin aku lama nggak up di video, nggak up di YouTube karena lagi melahirkan, teman-teman. Ini alhamdulillah sudah 1 bulan aku melahirkan. Jadi mulai hamil besar itu males mau ngapa-ngapain, beraktivitas, bikin video pun males. Kemudian apa namanya, aduh kok brot. Oh, adik diajak bikin video kok mana brot-brot. Kemudian yang kedua itu aku melahirkan secara sesar. Jadi kemarin emang butuh waktu untuk memulihkan fisik biar benar-benar pulih seperti sedia kala, bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Jadi kemarin emang butuh waktu, teman-teman ya. Karena emang melahirkan secara sesar itu benar-benar butuh waktu untuk kita biar bisa pulih lagi. Beda dengan secara normal aja itu emang butuh waktu, apalagi sesar gitu. Nah, di sini aku juga mau berbagi pengalaman. Ya dek ya, ibu mau berbagi pengalaman tentang melahirkan normal sama sesar. Karena ketika aku melahirkan anak pertama, kakak kembar itu malah normal padahal kembar. Yang kedua ini si dede bayi ini, nah itu lahirnya secara sesar, teman-teman. Jadi aku mau menyapa teman-teman yang udah lama aku nggak ketemu sambil berbagi pengalaman, kali aja bermanfaat buat bunda-bunda yang lagi menunggu HPL. Semoga sehat semua ya bunda, biar bisa ketemu sama dedeknya. Ya ini si dede alhamdulillah sehat, dia kuat banget mimik karena emang jenis kelaminnya cowok, teman-teman. Biar sendawa, kayak sendawa dulu. Lucu dia, lucu adek, lucu ya. Habis mimik dia turun ya, biar turun susunya ya. Oh, dia ngantuk banget, ngantuk berat. Ngantuk berat tapi ayo sendawa dulu. Ngantuk berat dia, teman-teman. Lucu banget wajahnya. Ngantuk sayang. Pupuk lagi dah, pupuk. Aduh, oh sayang. Bismillah. Nah, alhamdulillah si dede udah bubuk, teman-teman. Oke, jadi di sini aku mau berbagi pengalaman tentang melahirkan normal sama sesar. Jadi untuk teman-teman, untuk ibu-ibu yang lagi menunggu HPL, semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Langsung aja. Jadi yang pertama itu pengalaman aku dulu waktu melahirkan anak pertama, si kembar itu malah normal, teman-teman. Padahal anak aku itu lagi kembar kan ya. Tapi karena emang gak ketahuan kembar waktu USG, makanya bisa melahirkan normal. Tapi aku merasakan melahirkan normal pada waktu itu kontraksinya emang luar biasa, sakit banget. Nah, di situ melahirkan normal itu nggak enaknya itu ada kontraksi yang luar biasa. Emang kita harus bener-bener kuat. Sebelumnya itu ada yang enak, ada yang enggak sih sebenarnya ya, beda-beda gitu setiap ibu-ibu yang mau melahirkan. Cuma pengalaman aku pribadi seperti itu. Waktu mau melahirkan itu kontraksi emang sakit, tapi sakitnya itu enggak terus-menerus gitu, sakit hilang gitu, sakit datang sakit lagi. Tapi alhamdulillah semuanya bisa terlewati karena emang yakin akan ujian Allah itu. Insya Allah ngasih sakit tuh kita pasti kuat gitu. Pasti dikasih sakit itu sekuat kita, semampu kita gitu ya, teman-teman. Jadi yakin akan hal itu. Cuma ya emang terasa gitu sakitnya itu kalau normal seperti itu. Tapi enaknya setelah melahirkan kalau normal itu lebih cepat
sehatnya itu lebih cepat, tahap kesehatannya itu lebih cepat, udah bisa jalan. Emang belum bisa beraktivitas yang lebih sih, mungkin bisa jalan. Waktu itu aku seingat aku itu pindah dari ruang melahirkan ke ruang rawat, itu aku jalan sendiri sambil bawa infus, itu aku langsung bisa jalan sendiri waktu itu teman-teman. Sama waktu aku melahirkan juga nggak ada yang nungguin kecuali suami, sama waktu itu kalau nggak salah adik aku 3 itu nungguin, jadi nggak ada orang tua gitu. Nah itu kalau normal di situ. Kemudian kalau sesar suka kayak mewek-mewek sendiri gitu loh, senyum, habis mewek senyum. Kemudian kalau pengalaman aku sesar kemarin ini, nah ini pengalaman baru aku. Jadi ketika aku mau melahirkan itu sebelum melahirkan 1 bulan, emang sama dokter itu udah dibilang bayi aku itu nyungsang gitu ya, dibilang sungsang. Kemudian suami itu bilang kalau emang sesar nggak apa-apa dek gitu, karena pengalaman dia dulu nungguin aku ketika melahirkan normal itu luar biasa, dia takut banget kalau aku seperti itu lagi kayak gitu, makanya dia pinginnya biar sesar aja. Makanya aku waktu 1 bulan sebelum melahirkan dibilang sama dokter sungsang itu, aku nggak terlalu berusaha untuk biar posisi bayi normal itu nggak terlalu berusaha. Kan biasanya kalau divonis sungsang itu kita masih ada bisa berusaha dengan cara merangkak atau senam, ada senam khusus untuk ibu yang hamil biar anaknya posisinya normal, dan itu biasanya banyak yang berhasil gitu ya. Nah tapi aku nggak melakukan itu karena emang suami udah pertama bilangnya pinginnya aku itu sakit sesar gitu teman-teman. Kemudian aku juga mikir banyak orang sesar itu sehat-sehat aja, baik-baik saja, bahkan sampai ada yang 2, 3, 4 kali itu sesar nggak apa-apa gitu. Itu yang pertama kalau sesar. Kemudian yang kedua, enaknya itu aku juga nggak merasakan kontraksi sama sekali, karena waktu mau sesar itu bahkan aku sendiri yang ngurusi semuanya, daftar-daftar di rumah sakit kesana kemari itu aku ngurusi sendiri. Masih sangat sehat gitu, jalan-jalan sendiri semuanya, bahkan sampai perawatnya itu bilang ternyata ibu yang lagi hamil gitu, karena aku waktu hamil itu juga nggak tahu kelihatan ya perut aku gede, padahal udah hamil tua gitu teman-teman. Nah itu jadi masih bisa kesana kemari itu sendiri, bahkan mau diinfus itu pun aku masih bisa jalan-jalan, masih sehat banget karena emang nggak ada kontraksi sama sekali itu kalau sesar. Kemudian yang ketiga itu sempat agak stres sesar itu. Ternyata teman-teman, bagi ibu-ibu yang menunggu HPL dan harus sesar itu tenang aja, ternyata alhamdulillah tidak semenakutkan yang kita bayangkan sesar itu. Karena pengalaman aku kemarin itu takut banget sampai aku stres. Biasanya tensi aku itu 110, 120 itu naik sampai 148 teman-teman. Apa suara aku terlalu keras ya? Si adik bangun lagi. Nah itu jadi sempat agak stres sih gitu ya, membayangkan, karena banyak juga yang cerita sesar itu sakit, kemudian di ruangan itu sendiri begini begitu ya, ibu-ibu tahulah bagaimana ceritanya yang melahirkan sesar ya. Jadi aku sempat stres juga, cuma semuanya kita kembalikan lagi kepada Allah, tawakal. Pokoknya aku bismillah, tawakal Allah, semuanya itu Allah yang Allah yang mengatur gitu semuanya. Aku di sana berdoa terus sampai agak stres sih gitu teman-teman, sempat agak stres karena membayangkan sesuatu yang enggak gitu. Apalagi kan sekarang ada video yang menyebar waktu sesar tuh diperlihatkan kayak gini gitu, apalagi katanya yang disuntik di belakang yang sakit banget kayak gitu. Dan tapi alhamdulillah ternyata ibu-ibu semuanya itu tidak sesuai yang kita bayangkan. Alhamdulillah ketika aku masuk ruangan itu, di situ itu aku masih ingat banget di semuanya itu semuanya cowok. Kemudian ruangannya ya ada lampu-lampunya gitu. Ketika aku dibius di belakang itu alhamdulillah itu nggak terasa sama sekali seperti disuntik biasa aja.
dan semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Di sana juga aku nggak merasakan apa-apa karena emang dibius ya. Waktu itu aku dibiusnya masih sadar sih, masih sadar, cuma dibius dari sini leher sampai bawah masih sadar, cuma sadarnya nggak sadar-sadar banget gitu. Dan itu pun sama dokter ditanya kalau ngantuk itu kita boleh tidur gitu waktu aku sesar. Dan alhamdulillah setelah sesar sudah lancar, berjalan dengan lancar. Besoknya itu aku udah bisa berjalan, langsung bisa boleh mandi, karena sekarang sesar sekarang sama dulu itu beda. Kalau kemarin aku udah dipasangin kasa anti air gitu ibu-ibu, jadi bisa langsung mandi. Kemudian harus kita belajar untuk berjalan, kemudian miring seperti itu. Jadi alhamdulillah cepet. Dan kemarin juga aku beli di online itu minum kapsul kutuk, itu alhamdulillah cepet banget. 1 minggu itu jahitan aku udah kering, dan udah nggak diperban lagi, udah copot perban, kemudian udah dicopot senarnya jahitan juga, dan itu nggak sakit sama sekali. Alhamdulillah semuanya itu berjalan dengan lancar. Dan mulai awal sampai sekarang alhamdulillah aku ngurusi bayi aku sendiri. Cuma waktu masih proses penyembuhan 1 minggu kemarin habis sesar itu, anak aku itu cuma aku waslap gitu loh, aku seko aja di kamar. Kemudian setelah aku udah mulai bisa beraktivitas bisa gendong bayi gitu, baru aku mandiin sendiri pakai bak mandi gitu. Sampai sekarang alhamdulillah teman-teman sudah sehat, udah normal. Ini udah berusia hampir 40 hari sih. Cuma kayaknya 1 minggu 2 minggu itu aku udah mulai enak, sudah mulai bisa beraktivitas. Jadi 2 minggu itu aku di kamar aja, aku seko anak aku. Setelah itu udah mulai bisa, 2 minggu itu aku udah mulai bisa masak, udah bisa bersih-bersih. Cuma aku kemarin nggak ngevlog sama sekali karena emang masih fokus ketika cepet-cepet semua kegiatan bisa istirahat, aku cepet-cepet istirahat gitu. Jadi emang fokus di 1 bulan kemarin itu istirahat gitu teman-teman ya, biar fisik kita nggak terlalu capek-capek banget gitu. Jadi ternyata alhamdulillah bagi ibu-ibu yang mau melahirkan, baik itu normal maupun sesar, semuanya ada enak nggak enaknya, sama aja gitu. Tapi nggak enaknya itu tidak semengerikan yang kita bayangkan. Insya Allah semuanya baik-baik saja. Jadi ibu-ibu gak usah khawatir, semuanya semoga lancar. Yang menunggu HPL diberi kesehatan semuanya lancar, baik itu yang melahirkan normal maupun sesar. Jadi semuanya ada enak gak enaknya. Cuma yang gak enaknya itu nggak enak sampai banget yang kita bayangkan itu enggak gitu teman-teman. Jadi semuanya itu pasti ada jalan keluarnya dan semuanya baik-baik saja. Oke, itu jadi kemarin aku gak up 2 bulan karena yaitu melahirkan si Dede. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Minta doanya buat sama teman-teman, semoga bayi aku ini menjadi anak yang soleh, berguna bagi nusa bangsa maupun agama, dan sesuai dengan namanya, menjadi anak yang cerdas, soleh intinya. Doa terbaik buat anak aku. Oke, terima kasih banyak, semoga bermanfaat apa yang aku share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya mau bangun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.